pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat ini di sela-sela kegiatan pelayanan posyandu kita hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hari ini mungkin banyak bertanya kenapa disuruh dulu tinggal sebentar ya, karena hari ini ada adik-adik kita dari mahasiswa KKN Universitas Negara Rezeki Makassar. Kebetulan mereka sebagian besar adalah berasal dari jurusan farmasi. Jadi yang terkait dengan obat-obat itu mereka punya jurusan. Jadi hari ini mereka punya kegiatan penyuluhan tentang mengatasi sakit rematik. Ya, jadi hari ini saya yang hadir lansia cuma beberapa orang, tetapi saya berharap bahwa kita yang hadir di sini nanti bisa membantu menyampaikan, karena mungkin ada keluarga tak di rumah, masih ada orang tua di rumah yang menderita, atau kita sendiri, karena sekarang itu namanya penyakit rematik bukan hanya untuk orang tua ya, rematik sekarang itu semua umur nih ya. Jadi nanti adik-adik memberikan penyuluhan tentang apa itu penyakit rematik, kemudian bagaimana caranya mengatasi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi tanian ini yang di sekitar bolata, atau salah sih di bolata itu nanti diajar bagaimana caranya dijadikan obat rematik ya. Jadi nanti bisa diperhatikan, kemudian bisa diperhatikan di rumah. Hati to niro bawang kongka tomato tapang gurih. Bagaimana caranya ya. Jadi saya kira untuk mengefisienkan waktu ya, saya sampai berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyampaikan penyuluhan tentang bagaimana dengan penyakit rematik. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, asal dari Timika. Perkenalkan, nama saya Yuniasi, asal dari Sulawesi Tengah, Lupangan. Perkenalkan, nama saya Rindian Pisan, biasa dipanggil Ririn, asal saya dari Pinrang. Baik, perkenalkan, nama saya Mega Surya Tarente, biasa dipanggil Mega, asal dari Sulawesi Tengah, Poso. Perkenalkan, nama saya Sevia, biasa dipanggil Tia, asal dari Raja Ampat, Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Walidono, asal saya juga dari Papua Barat, kemudiannya dari Baik, saya nama lengkap saya Sapriani Bersila, biasa dipanggil Lisa, dari Ambon, tepatnya di Kabupaten Serang bagian timur. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriani, biasa dipanggil Lulu, dari Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai rematik. Jadi rematik itu sendiri penyakit yang menyerang sendi. Jadi sendi itu kayak di bagian-bagian sendi, pokoknya di bagian-bagian yang mudah terlipat begitu Bu, sampai pokoknya di bagian-bagian yang kotor, yang sering kram. Dan dia bersifat, jadi kalau rematik itu dia biasa bersifat menahun atau biasa juga kronis dan menyebabkan perubahan bentuk sendi. Kan biasa ada yang sampai bengkak persendiannya sampai kayak nyeri sekali kayak begitu Ibu. Itu Mi, kalau ada seperti itu berarti itu sudah termasuk dengan penyakit rematik. Kemudian penyakit rematik itu sendiri di mana bisa juga terjadi kerusakan tulang, kerusakan rawan tulang sendi yang berkembang lambat yang berhubungan dengan yang lanjut usia, terutama pada sendi-sendi tangan dan sendi besar yang menanggung beban. Jadi kalau ada gejala rematik tak jangki mengangkat barang-barang yang terlalu berat begitu, karena itu dia salah satu penyebabnya, supaya enggak sering datang itu kram-kramnya. Kan biasa kalau rematik kram juga Bu.
kerang-kerang gitu. Kemudian selanjutnya itu ada gejalanya. Jadi gejala rematik itu sendiri dia terjadi pembengkakan pada sendi. Di brosurnya mungkin ibu ada di situ gambar sendi yang merah-merah. Ada yang brosur itu yang gambar sendi. Iya, yang itu yang di bagian tulang. Kemudian kekakuan juga pada sendi, kadang ada kaku, susah bergerak, seperti itu. Kemudian hangat dan kemerahan di area sendi. Kan kalau misalnya rematik itu gejalanya kayak terasa hangat itu di bagian sendi baru kayak merah-merah juga. Biasa begitu Bu, yang ada gejala rematiknya seperti itu. Kemudian ada tanda dan gejala, itu dia rasa nyeri dan kaku pada sendi yang terkena atau timbul secara perlahan-lahan, mulai terasa kaku dan kemudian timbul rasa nyeri. Jadi tandanya itu sebelum terjadi rematik itu dia pertama-tama itu terasa kaku, kemudian timbul kayak rasa-rasa nyeri, rasa-rasa sakit di bagian sendi Kemudian ada hambatan pada pergerakan sendi atau rasa kaku, dan terjadi pembesaran sendi atau bengkak. Ada itu biasa yang rematik tiba-tiba lututnya bengkak kayak begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada penyebab dan faktor resiko genetik. Yang pertama itu cedera sendi. Misalnya kalau tidak sengaja kita terpeleset atau apa, tiba-tiba cedera sendi. Kemudian yang kedua faktor genetik, kayak misalnya ada juga keluarga yang memang dia ada penyakit rematiknya. Biasa itu penyakit rematik ya tergantung dari keturunan ada keturunan bisa juga kita terkena dari keturunan. Berarti penyakit. Iya, pada faktor genetik sama Jadi jadi kalau ada keluarga kayak di penyakit gula tuh ada yang keluarganya kena, bisa jadi juga nanti keturunannya ada yang terkena penyakit gula. Kemudian kebanyakan juga dia disebabkan oleh faktor usia, kayak orang-orang di usia begitu. Misalnya kebanyakan itu dari usia 40 sih, yang 40 ke atas itu rentan sekali misalnya penyakit rematik. Ketawanan nih tahu ya. Ikuan anak tidak boleh kan menganggap berat. Tidak boleh. Nanti itu nyeri ini nanti bengkak berat. Faktor aktivitas fisik, tidak boleh juga terlalu bekerja, terlalu capek. Jadi kalau bekerja kita harus istirahat, jangan terlalu lama. Yang terakhir itu kebanyakan yang terkena penyakit rematik itu rata-rata wanita perempuan, karena faktor hormonnya perempuan sama laki-laki beda. Laki-laki juga kayak dia fisiknya dia lebih daripada wanita. Makanya yang lebih cenderung obesitas perempuan Ya, ya. Iya. Rata-rata jarang itu laki-laki obesitas, ibu-ibu. Iya, kebanyakan. Ukuran nih masih anak toh. Ya jadi Melar nih, langsung itu melar. baru dari kontrol dia makanya dan Iya. Oke baik, kemudian selanjutnya ada pencegahan rematik. Jadi untuk pencegahan rematik kemudian ada pencegahan rematik. Pencegahannya itu yang pertama rutin olahraga. Jadi ibu-ibu yang cuma masuk olahraga. Misalnya pagi-pagi bisa jalan-jalan depan rumah sebelum beraktivitas. Jangan dulu di dapur kalau masuk jangan nih. Iya, jalan-jalan. Kemudian menurunkan berat badan. Jadi kalau berat badan tidak sesuai. Yang tak ideal. Konsumsi juga makanan yang bergizi. Seperti sayuran, makan sayuran, buah-buahan. Kan di sini banyak sayur-sayuran kayak labu siam, terong, Sayang kacang panjang. Kebanyakan itu di sini. iya. Kalau kayak begitu boleh jadi konsumsi, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena kalau misalnya juga kacang-kacangan itu kan rematik itu tidak beda jauh sama asam urat. Jadi kalau sudah rematik, kalau makan seperti itu bisa jadi nanti penyakit rematiknya ke itu asam urat. Ya kan biasa
karena campuran sama rematik itu kurang lebih sama. Kemudian selanjutnya makanan yang menyebabkan rematik. Makanan yang menyebabkan rematik itu seperti gula tambahan. Gula tambahan itu contohnya kayak bikin makanan terlalu berlebihan gulanya. Seperti itu kayak misalnya makan gula, kayak permen anak-anak gitu. Kan itu gula tambahan. Manisan. Kemudian daging merah sama olahan daging merah. Daging merah itu seperti daging sapi. Iya kan daging merah. Tidak boleh kayak daging sapi, daging kambing boleh sih, tapi tidak boleh besar. Iya, tidak boleh juga terlalu banyak kita makan. Kemudian daging olahan itu seperti bakso. Kan biasa sering sekali makan bakso setiap sore. Kemudian ada makanan olahan seperti makanan siap saji. Contohnya kayak sosis, nugget, indomie. Kemudian ada minyak nabati seperti minyak goreng, kayak tidak boleh kita terlalu makan berlebihan gorengan. Kayak misalnya minyak kelapa, makanan itu resiko. Kemudian makanan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin. Kemudian udang juga itu dia mengandung, dia tinggi garam. Itu udang. Iya. Jadi di kandungannya itu udang dia garamnya tinggi. Udang. Itu di materinya Bu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan beralih ke praktek cara pembuatan obatnya. Jadi salah satu tanaman yang kita pakai itu di sini yang bisa kami siapkan jahe. Sebenarnya banyak sih, tapi kami cuma ambil satu, yaitu jahe merah. Akhirnya saya sarankan kepada teman saya yang di sebelah. Baik, kami akan menjelaskan cara pengobatan tradisional dari jahe, di mana di sini kita menggunakan metode kompres jahe, yaitu metode tradisional yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri rematik. Kemudian jahe sendiri ini memiliki kandungan enzim siklooksidinase 1 yang dapat mengurangi peradangan pada penderita rematik. Jadi di sini hanya mengurangi, tapi tidak mengobati, cuma mengurangi rasa nyerinya. Jadi yang pertama kita ambil 3 buah jahe, kemudian dibersihkan kulitnya, kemudian dibakar. Oh, dibakar dulu. Iya, dibakar. Iya, anakku merah. Salah Pak di sana itu Pak. Di rumah lagi baru main ini nak belajar di nak. Iya kan Adi. Ini cat nanti di rumah cat nih. Aku dibakar tadi biasanya dia. Langsung di. Saya juga anak. Dia serba Dibakar jangan sampai hangus. Yang penting milih jahe kerangka bisa bakar. kamu duit terendra. Apa kalau nama lain bukan Setelah dibakar, kemudian jahe yang dibakar diparut. Kalau tugas pembagian sedikit itu mah. Terus semua itu. Iya. Mumpung ada pasien. Kita mau dicoba. Langsung kelas sama pasiennya. Lagi. Kemudian itu dan biasa. nama ada orang. Ya itu kayak mana tanda-tandanya? Kerang-kerang. Iya, keram. Kerang nama kan kerang. Mamalu. Mamalu Kita. Keram biasa sampai meradang, sampai bengkak. Aku niru mamalu na bor. Ada yang patah sini sampai makan.
Kemudian setelah diparut, ditempelkan pada bagian yang terasa nyeri selama kurang lebih 15 menit. Ada pakai Korea kalau mah. Dua orang pasti yang Dua pasien. Ya, sudutnya deh. Sudutnya juga satu jadi agak dekat Sayang. Ya, rendah ujung sininya men. ya ujung-ujung nih. Iya, ujung. Sini ada ujung bawahnya lagi. Iya, sana kita juga satu. Satu lah dia sana. Sama mama itu ditanya. Iya. Satu lah, sana lah. Itu sudah satu lah. Yang mana itu? Yang mana? Iya. Tangannya. Ya biasa memang juga di pergelangan tangan. Bisa kan? Iya. Kakak keluar tak naik terasa. Pergelangan tangan. Kasih begini saya tangan tadi. Kasih lagi. Iya. Pertama Kalau malah foto-foto kayak kecil ya. bisa juga pakai kasa. Itu dilupa tadi mau dilihat. Iya. Kita dengar di sini lutut nih bahas kalau kita dengar kita lagi bahas sini. Pak jangan. Pasiennya kalau si bentar. Iya, tadi lah. Cuman kayak di mana aja kalau kalian dicek yang kalian pesen. Jadi kan nyari sendiri sih. Buat apa? Bagaimana kita rasa pedis dan panas-panas. Iya. Jadi itu Kalau kondisinya jadi selain metode kompres biasa juga bisa diminum dengan cara direbus kemudian dicampurkan madu. Jadi setelah direbus itu disaring dulu, disaring di gelas baru dicampur madu. Jadi bisa dikonsumsi 3 kali sehari. airnya itu 2 gelas. Jadi nanti kalau sudah kita masak ya tinggal 1 gelas air. Oh iya, mengurangi. Jahenya tuh Lain kayak proses panjang baru. begini lah, 2 begini. Kayak ukuran jempol tak. 3 cm. Baru direbus. Direbus sampai mendidih. Tapi kalau dipakai kan serai itu untuk apa? Kalau ditambah serai juga bisa kayak untuk kekebalan tubuh. Iya karena Terus daya tahan tubuh. jahe sama serai serai. dipakai sama ketumbar. Bisa ketumbar tubuh. Pokoknya untuk daya tahan tubuh kayak kemarin yang masih kayak anu-anunya covid, minum begitu pagi-pagi sampai sekarang. ketumbar, jahe sama serai. Teh hijau juga bagus, ada teh hijau sama. Video. Terus itu. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan praktek dari kami, praktek untuk pencegahan mati. Semoga apa yang kami sampaikan sama ibu-ibu sekalian dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan untuk semua yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada ibu. Terima kasih. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita, saya harap apa yang disampaikan oleh adik-adik semua bisa bermanfaat bagi kita, bisa juga praktekkan. Jadi tadi bahan-bahan yang disampaikan oleh adik-adik itu ada di sekitar kita. Jadi tanya mau rumahatan diruntuh, ya. Itulah memang manfaatnya kita bagaimana berupaya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tadinya memang kali dipakai untuk alat bumbu masak, tapi ternyata jahe itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu alternatif obat herbal. Jadi mungkin
sederhana yang diajarkan oleh adik-adik, tapi karena kita tidak pernah lihat dan tidak pernah diajar sebelumnya, ternyata ini bermanfaat. No? Jadi kalau selama ini laya tetap harus dibahas atau kita tidak tahu bilang mau di apa, ternyata tadi sudah disampaikan bahwa dibakar dulu, baru diparut, baru dikompres untuk obat luar. Bisa juga untuk obat minum, ya. Jadi ternyata jahe manfaatnya sangat luar biasa, utamanya untuk mengatasi penyakit rematik, penyakit yang hampir semua orang mengalami, tidak kenal umur, tidak kenal, ya. Saya kira begitu. Jadi saya atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Desa sangat berterima kasih kepada adik-adik semua sudah berbagi ilmu kepada kami tentang manfaat obat-obat herbal, salah satunya adalah jahe. Saya kira itu saja. Saya atas nama warga juga mengucapkan terima kasih.